Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kecerdasan manusia. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu apa itu kecerdasan. Jadi, kecerdasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan itu berasal dari kata cerdas yang berarti tajam pikiran, sempurna akal dan pikirannya. Jadi, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal. Nah, setiap kecerdasan itu berkaitan dengan bekerjanya salah satu daerah dalam sistem otak, di mana otak manusia itu akan berkembang sejalan dengan pertambahan usianya. Jadi, kecerdasan itu akan tumbuh seiring pertumbuhan dengan usianya. Nah, terdapat 4 macam tipe kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan fisik atau tubuh atau physical intelligence atau physical quotient atau yang disebut juga dengan PQ, merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada kecerdasan mental atau intelektual atau yang biasa disebut juga dengan intelligent quotient atau IQ, yaitu kemampuan nalar atau pikiran, atau sering juga disebut juga dengan kemampuan otak kiri, yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, menentukan sebab akibat, untuk berpikir abstrak, berbahasa, dan memvisualkan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada kecerdasan emosional atau emotional quotient atau biasa disebut juga dengan EQ, yaitu adalah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, EQ sendiri itu digambarkan sebagai kemampuan otak kanan dan dianggap lebih kreatif, tempatnya untuk intuisi, penginderaan, dan bersifat holistik atau menyeluruh. Jadi kalau IQ itu dengan otak kiri, nah kalau EQ itu berkaitan dengan otak kanan. Nah, yang keempat itu ada kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Nah, kecerdasan spiritual itu merupakan pusat dan paling mendasar di antara kecerdasan lainnya. Karena kecerdasan spiritual itu menjadi sumber bimbingan atau pengarahan bagi 3 kecerdasan lainnya. Nah, berikut ada beberapa komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, itu memiliki kemampuan untuk mengenali emosi yang ada di dalam diri sendiri. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memotivasi diri. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengenali emosi orang lain atau memiliki rasa empati. Dan yang kelima itu mampu membina hubungan dengan orang lain atau memiliki keterampilan sosial yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui, kecerdasan manusia itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, itu ada kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kecerdasan ini mencangkup kepekaan terhadap sebuah arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Ciri-cirinya itu menyukai pantun dan permainan kata, suka mengarang cerita fiksi dan membaca buku, sangat hafal terhadap nama, tempat, tanggal, dan suka mengisi teka-teki silang. Dan juga dapat mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah, serta juga mempunyai kosakata yang lebih luas untuk anak seusianya. Kecerdasan yang kedua yaitu ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, kemampuan memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang lebih logis atau yang masuk akal. Ciri-cirinya itu adalah senang dalam
permainan puzzle, atau sesuatu yang membutuhkan kegiatan untuk berpikir lebih logis dan statis seperti contohnya adalah permainan catur. Yang kedua, itu adalah cepat dalam menghitung problem aritmatika yang ada di luar kepala. Dan yang ketiga itu mampu menjelaskan masalah secara logis dan memainkan teka-teki logika. Yang ketiga itu ada kecerdasan visual spasial. Itu adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial itu secara akurat atau cermat. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya adalah mudah menggambar sosok manusia atau benda itu persis seperti aslinya. Yang kedua, mudah membaca peta, grafik, ataupun diagram. Yang ketiga, otomatis pasti menyukai seni dan juga pasti sukalah menikmati lukisan dan patung. Yang keempat, tipe kecerdasan yang keempat itu adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan dalam menggunakan tubuhnya itu secara terampil. Nah, kecerdasan ini itu meliputi contohnya keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, dan juga kelenturan dan kecepatan. Ciri-cirinya nih, suka dan menekuni kegiatan olahraga, dan juga otomatis pasti mempunyai prestasi dalam bidang olahraga. Yang kedua, pandai dalam menirukan gerakan atau perilaku orang lain. Ketiga, terampil dalam bidang kerajinan tangan. Dan yang keempat itu sangat suka nih bongkar berbagai benda dan kemudian menyusun kembali. Contohnya nih misalnya anak cowok suka bongkar motor, tapi nanti disusun lagi gitu. Atau mobil-mobilan udah udah utuh, beli utuh, dibongkar lalu dipasang lagi. Untuk tipe kecerdasan yang kelima itu ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan dalam menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan juga mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Nah, biasanya dalam kecerdasan ini itu memiliki kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang dia dengar. Nah, ciri-cirinya itu biasanya otomatis sudah pasti banget itu adalah dapat memainkan alat musik. Kedua, dapat mengingat sebuah irama walau hanya mendengarkan itu beberapa kali saja. Dan yang ketiga, itu sering menggunakan irama untuk mengingat sesuatu. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan musikal ini gaya belajarnya itu belajar sambil mendengarkan musik atau sambil mendengarkan lagu baru yang mereka pelajari atau yang mereka baca itu masuk ke dalam otak mereka. Nah, yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti sebuah maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Nah, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal itu juga memiliki kepekaan pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain dan mampu memberikan respon secara efektif dan dalam berkomunikasi. Nah, ciri-cirinya itu biasanya ini ekstrovert ya, mempunyai banyak teman, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mudah bersimpati dan berempati kepada orang lain, terus juga lebih suka belajarnya itu lebih suka kelompok daripada belajar sendiri, terus juga lebih suka kumpul-kumpul dengan orang lain karena mereka yang punya jiwa ekstrovert. Nah, yang ketujuh ini ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri sendiri, serta mampu memotivasi dirinya dan melakukan disiplin diri. Ciri-cirinya itu, kalau yang intrapersonal itu lebih ekstrovert, nah kalau intrapersonal itu biasanya jiwanya itu introvert. Jadi mempunyai rasa percaya diri, belajar dan bekerja dengan baik jika seorang diri, lalu mampu menganalisis dan merenungkan diri, mempunyai sikap yang lebih mandiri, serta bersikap realistis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, yang terakhir ini ke-8 ada kecerdasan naturalis, yaitu
kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Contoh ciri-cirinya itu biasanya akrab dengan hewan peliharaan atau bahkan mempunyai hewan peliharaan, suka berkebun atau bahkan senang berjalan-jalan di alam yang terbuka. Nah, itu adalah beberapa penjabaran tentang tipe-tipe kecerdasan manusia. Kira-kira kalian termasuk ke dalam tipe kecerdasan yang mana nih? Nah, terus juga ciri-cirinya kira-kira sama nggak sih dari hasil psikotes yang kalian dapatkan waktu awal MPLS kemarin? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut kepada saya, kalian bisa hubungi langsung ke saya ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.